Ya, ketika seseorang itu kemudian menjadi seorang penyihir, menjadi seorang penyihir, maka para ulama berbeda pendapat tentang status mereka. Apakah para penyihir ini dihukumi kafir atau tidak? Ya, para ulama berbeda pendapat. Jadi, ketika para ulama berdebat tentang kafir tidaknya seorang penyihir, maka jangan coba-coba antum untuk menjadi penyihir. Kenapa? Karena iman antum ini diperdebatkan di sini. Kafir atau tidak? Pendapat pertama menyebutkan bahwa tukang sihir itu kafir. Dan ini disebutkan oleh mayoritas ulama akan kafirnya para penyihir seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Padahal Sulaiman itu tidak kafir. Ya, Sulaiman itu Nabi Sulaiman ini tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan itulah yang kafir karena mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Al-Baqarah ayat 102. Ya. Ini adalah di antara dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama yang digunakan untuk menghukumi kafirnya para penyihir. Yang kedua, para pendapat kedua ini menyebutkan bahwa kalau sifat sihirnya ini ada unsur kekafiran, maka tukang sihir ini kafir. Namun jika tidak demikian, maka dia tidak dihukumi kafir. Sebagaimana dalam riwayat dari Aisyah bahwa ia tidak membunuh tukang sihir dari budak wanita. Quran ini disebutkan oleh Abdul Razzaq, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm dengan sanad yang sahih. Ya. Jadi di sini tidak dibunuhnya tukang sihir ini menunjukkan tidak kafirnya karena hukum asalnya Islam seseorang tetap ada. Ya. Baik, di sini disebutkan rinciannya. Pertama, sihir yang dihukumi kafir, yaitu jika di dalamnya terdapat permintaan, di dalam jika terkandung meminta pertolongan kepada setan. Karena ketika seseorang atau tukang sihir ini meminta pertolongan kepada setan, mereka harus melakukan ritual atau peribadatan. Mereka harus melakukan ritual atau peribadatan kepada setan. Melakukan penyembahan, menyakiti diri mereka, agar mereka bisa mendapat bantuan setan untuk memuluskan sihir mereka. Ya. Adapun sihir yang hanya dihukumi dosa besar, tidak sampai pada status kafir, ada sihir yang menggunakan bantuan obat atau ramuan. Ya. Maka sihir yang menyebabkan kekafiran adalah sihir yang memang tergandung di dalamnya kekafiran, seperti mereka mengabdi kepada setan. Sebelum mereka mendapatkan fasilitas sihir itu, mereka kemudian melakukan ritual-ritual menyakiti diri mereka, yang membuat diri mereka, artinya mereka tunduk di bawah apa yang diinginkan oleh syaitan, baru mereka akan mendapatkan fasilitas sihir itu tadi. Ini yang menjerumuskan kepada kekafiran. Tapi kalau hanya dalam bentuk ramuan atau obat-obatan, ini tidak sampai pada kekafiran, tapi dia masuk ke dalam dosa-dosa besar tentunya. Itu tentang status kafir tidaknya seorang penyihir.